Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, setiap orang pasti pernah berada di titik lemah, saat masalah datang bertubi-tubi, rezeki seakan tertutup, hutang menumpuk, dan hati penuh sesak karena jalan keluar tak kunjung tampak. Ada yang sampai ingin menjual rumah, kendaraan, bahkan perhiasan terakhir, hanya agar bisa menutupi hutang atau menyelamatkan ekonomi keluarga. Tapi tunggu dulu, sahabatku. Sebelum engkau mengambil langkah itu, ada satu amalan luar biasa yang mungkin belum sungguh-sungguh engkau hayati, Surah Al-Fatihah. Surah yang setiap hari kita baca dalam salat, tapi seringkali kita lupakan makna besarnya. Surah ini bukan hanya pembuka Al-Quran, tapi pembuka segala kebaikan, jalan keluar dari segala kesulitan, dan penarik pertolongan Allah yang tak terduga. Sahabat cahaya guru, Surah Al-Fatihah dikenal dengan sebutan Ummul Quran, induk dari seluruh isi Al-Quran. Mengapa disebut demikian? Karena di dalam 7 ayat yang pendek itu terkandung seluruh inti ajaran Islam, pengakuan akan keagungan Allah, doa untuk petunjuk, dan permohonan agar dijauhkan dari jalan yang salah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Setiap kali kita membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saat itu kita sedang berdialog langsung dengan Allah. Kalimat itu bukan sekadar bacaan, tapi sebuah pengakuan tulus. Ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ketika kalimat ini keluar dari hati yang yakin, saat itulah pintu langit terbuka. Allah mendengar, dan malaikat mencatat setiap bisikan permohonan yang lahir dari jiwa yang pasrah. Sahabat, tahukah engkau bahwa surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang memiliki susunan luar biasa sempurna? 3 ayat pertama adalah pujian dan pengagungan kepada Allah, itu adalah hak Allah. 3 ayat berikutnya berisi permohonan dan doa dari hamba, itu adalah hak kita sebagai manusia. Dan ayat terakhir, Siratalazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, menjadi jembatan antara keduanya, doa agar Allah menuntun kita ke jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan kesesatan. Setiap ayatnya punya getaran spiritual yang berbeda. Ketika dibaca dengan penuh penghayatan, ia menjadi percakapan antara langit dan bumi, antara jiwa yang lemah dengan Sang Maha Kuat. Sahabat, banyak orang membaca Al-Fatihah sekadar formalitas. Tapi bagi orang yang memahami rahasia batinnya, setiap huruf bisa menjadi pembuka pintu rezeki, penawar hati, dan penghapus kesedihan. Sekarang, izinkan cahaya guru membimbingmu bagaimana cara mengamalkan surah Al-Fatihah sebagai amalan rezeki dan pelunas hutang. Bacalah surah Al-Fatihah 7 kali setiap selesai salat fardu. Jangan terburu-buru. Baca dengan pelan, pahami maknanya, dan resapi setiap kalimatnya. Saat membaca ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentilah sejenak, lalu ulangilah ayat itu sebanyak 11 kali. Rasakan bahwa engkau benar-benar sedang memohon pertolongan kepada Allah. Setelah itu, panjatkan doa sesuai hajatmu. Jika engkau terlilit hutang, bacalah doa ini. Ya Allah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini,
bukakanlah jalan untukku melunasi hutang-hutangku. Limpahkan rezeki yang halal dan berkah, serta jauhkan aku dari kesempitan hidup. Jika engkau menginginkan kemudahan dalam pekerjaan atau usaha, berdoalah. Ya Allah, mudahkan urusan pekerjaanku, lapangkan rezekiku, dan jauhkan aku dari yang haram. Gunakan bahasa hatimu, sahabat. Allah tidak menilai kefasihan, tapi ketulusan. Jika hajatmu mendesak, misalnya harus melunasi hutang besar, membayar biaya rumah, atau mencari jalan keluar dari kesulitan finansial, maka amalkan pada waktu sepertiga malam terakhir, setelah salat tahajud. Caranya sederhana namun sangat kuat. Bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah setiap 7 kali, panjatkan doa dengan harapan yang sama. Lakukan ini hingga mencapai 49 kali bacaan disertai doa yang tulus. Insya Allah, ketika dilakukan dengan niat ikhlas, keyakinan penuh, dan hati yang bersih, Allah akan memperlihatkan keajaibannya. Namun sahabatku, ada 3 hal penting agar amalan ini membawa hasil. Niat yang benar. Jangan jadikan amalan ini hanya alat mengejar dunia, tapi sebagai bentuk kedekatan kepada Allah. Keyakinan yang kuat. Percayalah bahwa setiap doa pasti dijawab, bukan selalu dengan apa yang kita mau, tapi dengan yang terbaik menurut Allah. Istiqomah. Jangan berhenti hanya karena hasil belum datang. Kadang Allah menunda bukan karena menolak, tapi karena sedang menyiapkan waktunya yang sempurna. Sahabat Cahaya Guru, izinkan kami membagikan kisah nyata dari seorang ibu rumah tangga sederhana yang menemukan keajaiban dari surah Al-Fatihah. Ia hidup di kota kecil, dengan 3 anak yang masih kecil. Suaminya seorang buruh harian lepas. Suatu hari, suaminya mengalami kecelakaan kerja, tidak bisa bekerja berbulan-bulan. Tagihan menumpuk, hutang menjerat, bahkan untuk membeli beras pun ia harus meminjam dari tetangga. Di tengah keputusasaan itu, ia teringat ceramah tentang surah Al-Fatihah. Malam itu, ketika anak-anaknya tertidur, ia bangun, berwudu, lalu salat tahajud. Dengan suara bergetar, ia membaca surah Al-Fatihah 7 kali, lalu berdoa dengan bahasa sederhana. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Aku hanya tahu membaca Al-Fatihah. Jika ini bisa menjadi jalan keluar, maka bukakanlah jalan itu untukku. Ia lakukan itu setiap malam selama 2 minggu. Dan subhanallah, di minggu ketiga, keajaiban terjadi. Seorang teman lama tiba-tiba datang membawa sejumlah uang, tanpa diminta. Tak lama, suaminya mendapat panggilan kerja baru dengan gaji yang jauh lebih baik. Air matanya mengalir, ia sujud syukur sambil berbisik. Ternyata Al-Fatihah benar-benar membuka jalan rezekiku. Sahabat Cahaya Guru, kisah ini bukan dongeng. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang berdoa dengan tulus. Hidup ini ibarat samudera luas, kadang tenang, kadang berombak. Ada masa lapang, ada masa sempit. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada kesulitan yang Allah hadirkan tanpa maksud. Mungkin itu cara Allah memanggil kita agar kembali bersujud, agar hati ini benar-benar pasrah hanya kepadanya. Surah Al-Fatihah bukan sekadar bacaan wajib dalam salat. Ia adalah dialog suci,
kunci langit, dan jembatan pertolongan bagi siapapun yang yakin dan istiqomah. Maka sahabatku, jangan menyerah. Selama engkau masih punya keyakinan dalam hati, engkau belum kalah. Teruslah baca Al-Fatihah dengan cinta, dengan harapan, dan dengan penuh kesadaran bahwa Allah Maha Mendengar. Insya Allah, dengan izinnya, rezeki akan dilapangkan, hutang akan terbayar, dan hidupmu akan dipenuhi ketenangan. Ya Allah, jadikan surah Al-Fatihah cahaya bagi hati kami, penolong di dunia, dan penyelamat di akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.